Kecil-kecil cabai rawit, itulah julukan yang mungkin bisa diberikan kepada Brunei Darussalam. Jangan salah, meski kecil, Brunei termasuk dalam jajaran negara terkaya di Asia Tenggara dan dunia, berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB. Walaupun bisa dikatakan wilayah Brunei terhitung tidak terlalu luas, tetapi negara ini mempunyai kekayaan alam yang melimpah, dan negara ini tentu saja diakui sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di Asia Tenggara. Brunei Darussalam atau Brunei adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang hanya memiliki luas wilayah 5.765 km persegi. Lokasi persis Brunei Darussalam berada di utara Pulau Kalimantan, tepatnya diapit oleh dua negara, yakni Indonesia dengan Kalimantan Utara dan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Namun, menurut Dana Moneter Internasional, Brunei Darussalam memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menetapkan Brunei Darussalam sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara di dunia. Di tahun 2023 ini, Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju di dunia. Karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang mahal luas, selain itu, sudah tahu belum lovers? Brunei Darussalam juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasannya dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2020 lalu, Brunei Darussalam tercatat mempunyai total penduduk sebanyak 460.345 jiwa. Tidak banyak peristiwa yang menggemparkan terjadi di Brunei Darussalam soal perekonomian, karena hidup warganya memang sudah cukup aman dan juga sejahtera. Sebagai negara kerajaan, penduduk Brunei Darussalam dijamin oleh Sultan Brunei sebagai raja mutlak negara. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan Negara Brunei Darussalam. Sultan Brunei mempunyai otoritas eksekutif penuh, karena ia juga sebagai kepala negara. Meskipun Brunei Darussalam memiliki parlemen, tidak ada pemilihan umum yang dilaksanakan dalam beberapa dekade. Dan terakhir, sistem hukum negara ini didasarkan pada hukum umum Inggris dan hukum syariah Islam. Nah, dalam banyak kasus, hukum syariah kerap menggantikan hukum umum negara ini. Memang termasuk negara muslim yang cukup terkenal di dunia. Nah, per tahun, penghasilan penduduk Brunei Darussalam diakui sangat besar ketimbang negara lain di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, selama 1 tahun, warga Brunei Darussalam meraih penghasilan rata-rata 445 juta rupiah. Tentu saja warga Brunei Darussalam hidup sejahtera dengan penghasilan 30 juta per bulan dari Sultan Brunei. Mendengar hal ini, ada yang berniat pindah kewarganegaraan ke Brunei? Silakan simak video ini dan komen ya. Selain sumber utama negara, dari gas dan minyak bumi, Brunei Darussalam juga cukup berkembang di sektor pertanian dan juga perikanan meskipun tidak terlalu spesifik. Biasanya nih, hasil pertanian dan perikanan ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diketahui Brunei dan Singapura mempunyai kesamaan, yakni kedua negara ini tidak menjadikan pertanian sebagai tumpuan utama ekonomi, berbanding terbalik dengan kebanyakan negara di Asia Tenggara. Misalnya, Laos dan Kamboja, di mana sekitar 60% tenaga kerjanya terserap di bidang pertanian dengan padi, jagung, singkong, dan kacang-kacangan menjadi komoditas utamanya. Dan sedangkan pertanian, sektor perikanan juga menjadi sektor perekonomian utama bagi sejumlah negara, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan termasuk Indonesia sendiri. Jadi sangat nyata, Yestera Lovers hidup di Brunei Darussalam, rasa-rasanya seluruh sendi kehidupan dijamin oleh kerajaan. Meskipun tidak berpenduduk banyak, apalagi sebanyak Indonesia dan Cina, tetapi Brunei Darussalam bisa menjadi negara yang menarik perhatian dunia. Soalnya, Brunei Darussalam termasuk sebagai negara terkaya kedua di ASEAN.
yang warganya rata-rata tidak memiliki kendaraan bermotor. Amat pantas jika polusi udara sangat kurang di Brunei, studi Lovers. Nah, negara beribu kota Bandar Seri Begawan merdeka dari Inggris pada tahun 1984 dan ternyata secara pelan-pelan menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Diketahui, negara ini mempunyai pendapatan kotor per kapita sebesar 31,86 US dollar. Melansir dari Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, penjualan minyak bumi Brunei Darussalam berhasil menyumbang sekitar 92% total pendapatan nasional. Lalu, menurut data dari World Bank, produk domestik bruto atau PDB per kapita Brunei Darussalam pada tahun 2020 mencapai 27.466,34 US dollar. Pada daerah-daerah penghasil minyak di Brunei Darussalam, produksinya bisa mencapai kurang lebih 2.000 barel per hari. Hampir seluruh gas asli Brunei Darussalam dicairkan di Logs Gas asli sejak tahun 1972. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan gas alam cair atau LNG terbesar di dunia. Lebih dari 82% LNG yang dihasilkan Brunei Darussalam dijual kepada Jepang melalui perjanjian jangka panjang yang pembaharuannya dilakukan pada tahun 1993 silam. Karena itu, Brunei Darussalam dikenal juga sebagai negara pengekspor LNG terbesar pantai Kuala Belait Ampar. Brunei Darussalam juga dikenal sebagai negara pengekspor LNG terbesar keempat di Asia Pasifik. Jadi, pantas sajalah jika negara ini dijuluki sebagai Kingdom of an Expeditious Treasure, yang berarti kerajaan dengan harta karun yang tak terduga, lantaran menyimpan sumber daya alam yang sungguh melimpah, negara yang sangat luar biasa. Tentang Brunei Darussalam yang diakui sebagai negara terkaya di dunia. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.